Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bival Mahendra. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penguatan loyalitas pelanggan melalui integrasi kualitas merek dan kualitas layanan. Dalam dinamika pasar global yang semakin terfragmentasi dan kompetitif, keberlanjutan sebuah organisasi bisnis tidak lagi sekedar ditentukan oleh kapasitas produksi atau fitur fisik produk yang ditawarkan. Pergeseran paradigma menuju ekonomi berbasis jasa telah menempatkan interaksi pelanggan dan persepsi nilai sebagai inti dari strategi keunggulan kompetitif. Ekuitas merek mewakili nilai tambah yang diberikan oleh sebuah merek kepada produk atau jasa yang tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak terhadap merek tersebut. Dalam literatur manajemen pemasaran, pemahaman mengenai ekuitas merek didominasi oleh dua aliran pemikiran utama. Model berbasis aset dari David Acker dan model berbasis respon konsumen dari Kevin Lane Keller. Acker mengidentifikasi 5 komponen utama yang membentuk struktur ekuitas merek. Yang pertama ada loyalitas merek. Komponen ini merupakan inti dari ekuitas merek. Loyalitas mencerminkan keterikatan pelanggan terhadap sebuah merek dan ketahanan mereka terhadap godaan beralih ke pesaing. Yang kedua ada kesadaran nama brand. Ada kesadaran nama merek. Ini adalah kemampuan calon pembeli untuk mengenal atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Yang ketiga ada persepsi kualitas. Berbeda dengan kualitas objektif atau teknis, persepsi kualitas adalah penilaian pelanggan terhadap keunggulan. Yang keempat ada asosiasi merek. Segala sesuatu yang terhubung dalam memori pelanggan dengan sebuah merek, termasuk citra merek, kepribadian merek, dan manfaat emosional. Yang terakhir ada aset merek. Properti lainnya mencakup paten, merek, dagang, dan hubungan saluran distribusi yang kuat. Sedangkan Kevin Lane Keller menggambarkan proses pembangunan merek melalui sebuah piramida resonansi yang terdiri dari 4 langkah progresif. Langkah pertama yaitu identitas merek. Fokus utama pada tahap ini adalah menciptakan silence atau penonjolan merek. Yang kedua, makna merek. Setelah identitas terbentuk, perusahaan harus membangun makna merek di benak konsumen. Performance mengacu pada seberapa baik produk atau jasa memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada langkah tercermin. Tahap ini fokus beralih ke bagaimana pelanggan merespon upaya pemasaran perusahaan. Dan langkah yang terakhir, resonansi merek. Puncak dari piramida adalah resonansi di mana terjadi hubungan emosional yang mendalam antara pelanggan dan merek. Melalui riset ekstensif, mereka menyaring 10 dimensi awal menjadi 5 dimensi utama yang dikenal sebagai Retter, dimensi Servqual model Retter. Yang pertama ada reliability, merupakan kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat, konsisten, dan dapat diandalkan sejak pertama kali. Yang kedua ada assurance, mencakup pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menumbuhkan rasa percaya dan keyakinan pada pelanggan. Yang ketiga ada tangibles, berkaitan dengan penampilan fasilitas fisik, peralatan personel, dan materi komunikasi perusahaan. Yang keempat ada empati, kesediaan perusahaan untuk memberikan perhatian yang dipersonalisasi dan memahami kebutuhan spesifik pelanggan. Yang kelima ada responsif, keinginan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat dan sigap. Model GAP, kualitas layanan diidentifikasi sebagai perbedaan antara ekspektasi pelanggan, apa yang mereka inginkan, dan persepsi mereka, apa yang mereka rasakan telah mereka terima. Model GAP mengidentifikasi 5 titik kritis di mana kegagalan kualitas dapat terjadi dalam sebuah organisasi. Yang pertama ada gap 1 ada gap pengetahuan, yang kedua ada gap standar, yang ketiga ada gap penyampaian, yang keempat ada gap komunikasi, dan yang kelima ada gap layanan. Kualitas layanan memiliki dampak langsung pada pembentukan persepsi kualitas dan asosiasi merek. Ketika pelanggan secara konsisten menerima layanan yang andal dan empati, mereka akan mengembangkan asosiasi merek yang kuat terkait kredibilitas dan keunggulan. Strategi praktis penguatan loyalitas pelanggan. Berdasarkan sintesis dan berbagai model teoritis dan temuan empiris, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat diimplementasikan oleh organisasi untuk memperkuat loyalitas pelanggan melalui optimalisasi ekuitas merek dan kualitas layanan. Yang pertama ada transformasi pengalaman pelanggan. Membangun pengalaman yang positif adalah kunci untuk mengonversi pembeli transaksional menjadi advokat loyal. Yang kedua ada penguatan transparansi dan integrasi merek. Di era 2024, konsumen semakin kritis terhadap nilai-nilai yang diusung oleh sebuah merek. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan unggulan kompetitif. Yang ketiga ada implementasi program loyalitas yang bermakna. Program loyalitas harus berevolusi dari sekedar pemberian poin menjadi penciptaan nilai tambah yang eksklusif bagi anggota. Yang keempat ada optimalisasi kualitas layanan melalui teknologi inklusif. Teknologi harus digunakan untuk menghapus hambatan akses dan meningkatkan efisiensi tanpa menghilangkan sentuhan kemanusiaan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sebagai penutup atau kesimpulan, penguatan loyalitas melalui integrasi ekuitas merek dan kualitas layanan memerlukan konsumen, organisasi,
Komitmen organisasi jangka panjang, langkah operasional, audit gap layanan, perkuat metrik kinerja, terapkan eksperimen personalisasi, dan kembangkan program loyalitas dan menggabungkan nilai fungsional dan emosional.